Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Semangat terus buat kalian semua pejuang Penmaba UNJ 2022. Waktu ujian ternyata tinggal berapa hari lagi. Hari Sabtu kalian sudah ujian dan kalian harus mengusahakan belajar semaksimal mungkin. Dan semoga di hari ujian nanti kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal simulasi dari uji coba Penmaba kemarin. Jadi di sini ada soal penjumlahan pembagian dan perkalian 35 dikurang 45 dibagi 5 ditambah 3 dikali 3. Kalau misalnya ada soal seperti ini, berarti yang kita dahulukan adalah pembagian dan perkalian. Perkalian atau pembagian, itu dulu yang harus didahulukan, baru setelah itu ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, karena di sini ada perkalian dan pembagian, berarti ini kita kurungkan saja. Pembagiannya kita kurungkan, perkaliannya kita kurungkan. Berarti jadinya 35 dikurang 45 dibagi 5 itu 9, ditambah 3 kali 3 itu 9. Nah, 35 dikurang 9 ditambah 9. 9 coret, min 9 plus 9 coret, berarti sisa 35-nya doang. Berarti jawabannya adalah 35. Gitu. Di soal selanjutnya ini, usia Randy 60 bulan dan usia Ketut itu 360 bulan. Yang ditanya adalah berapakah perbandingan usia Randy dan Ketut dalam tahun? Gitu kan. Nah, berarti di sini ada perbandingan antara Randy banding sama usianya si Ketut, gitu kan. Tapi yang ditanya di sini adalah dalam hitungan tahun. Sedangkan ini yang diketahui itu hitungan bulan. 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Oke. Berarti ketika dari bulan ke tahun, dia itu kita bagi 12. Gitu kan. Nah, berarti di sini 60 bulan dibagi sama 12 biar hitungannya tahun. Berarti 60 per 12 tahun banding 360 per 12. Gitu ya. Ini kita sederhanakan, 60 sama 12 sama-sama dibagi 12 sisa 1. Ini sisa 5. 360 dibagi 12, 36 sama 12 bisa kita sederhanain, sama-sama dibagi 12. Ini sisa 1, ini sisa 3. Berarti ini sisa 5 banding 30. Bisa kita sederhanain lagi, sama-sama bagi 5, ini sisa 1, lalu ini sisa 6. Maka perbandingan akhirnya jadi 1 banding 6 dalam hitungan tahun. Gitu. Berarti yang 1 banding 6 yang C. Gitu ya. Di soal selanjutnya, Andi membeli 12 karung beras dengan sama beratnya. Nah, yang baru ia beli dari pasar. Nah, Andi membagi berasnya itu ke dalam 2 plastik yang akan diberikan kepada adik dan sepupunya. Plastik yang A itu berisi sepertiga beras dan yang B itu 2/9 beras. Nah, jika masih tersisa 1776 kg lagi, nah berapakah berat beras setiap karung semulanya? Gitu. Berarti di sini ada 12 karung beras. Gitu ya. 12 karung beras. Sama beratnya yang ia baru beli dari pasar. Di sini ada 12 karung beras. Nah, misalkan total beras seluruhnya itu kita misalkan dengan N aja. Oke. Nah, setelah itu kan Andi akan membagi berasnya ke dalam 2 plastik yang diberikan kepada adik dan sepupunya. Berarti nanti di sini dia akan dibagi 2 plastik. Oke. Ada plastik A sama ada plastik B yang sama beratnya, gitu kan. Plastik A sama plastik B dibagi plastik A, terus nanti ada plastik B, gitu. Nah, jika masih tersisa 1776, nah berarti di sini ada sisa beras.
Sisa berasnya itu adalah 1776 kg. Berapakah berat beras setiap karungnya? Oke. Nah, di sini berarti kan kita membagi 1/3 beras untuk yang A sama plastik yang B itu 2/9 beras. Berarti di sini 1/3 beras. Berarti kan 1/3 total berasnya. Total berasnya tadi itu N. Berarti di sini 1/3 N sama dengan beras yang plastik yang B itu isinya 2/9 beras. Berarti di sini jadinya 2/9 kali N total berasnya gitu. Nah, sisa berasnya itu kan ada 1776. Berarti kan logikanya dari total beras itu dikurang sama yang dibagi 2 plastik, baru sisanya 1776. Nah, sekarang yang kita bagi ke dalam 2 plastik ini kita asumsikan dia sebagai X dulu. Gitu kan. Nah, berarti total berasnya itu si N itu sama dengan 1776 sisa berasnya ditambah sama beras yang dibagi. Gitu kan. Nah, pertanyaannya N itu kita belum tahu berapa totalnya, itu yang kita cari, sedangkan X-nya juga kita belum tahu. X-nya itu adalah beras yang dibagi ke dalam 2 plastik tadi. Nah, karena di sini beras yang A itu beratnya 1/3 dari totalnya, terus yang B itu adalah 2/9 dari totalnya, maka kita bisa tahu X atau beras yang dibagi ke dalam 2 plastik itu adalah jumlah dari plastik yang A ditambah plastik yang B, 2/9 N, gitu kan. Nah, berarti ini sama-sama kita kalikan penyebutnya jadi 9. 9 bagi 3, 3 kali 1, 3. Berarti 3N ditambah, ini 9 bagi 9, 1 dikali 2, berarti ini 2N. Berarti jumlah beras yang dibagi atau si X-nya itu adalah 3N plus 2N, 5N/9. Maka kita nemu X-nya 5N/9. Oke, gini ya. Berarti beras yang dibagi ke dalam 2 plastik itu beratnya adalah 5N/9. Kita substitusi ke sini. Karena tadi total berasnya itu adalah si sisa ditambah beras yang dibagi. Nah, kita udah nemu nih beras yang dibagi ini beratnya adalah X sama dengan 5N/9. Berarti kita bisa substitusi. Berarti N sama dengan 1776 ditambah X-nya kita ganti 5N/9. Oke. Sama-sama kita kalikan 9 biar ininya hilang, biar per 9-nya hilang. Berarti jadinya 9N sama dengan 1776 dikali sama 9 itu 15.984 ditambah 5N/9 dikali 9 sisa 5N. Yang ada N-nya kita pindahin ke ruas kiri, berarti 9N dikurang 5N sama dengan 15.984. Oke. Nah, berarti ini sisa 4N sama dengan 15.984. Maka N adalah 15.984 dibagi 4. Maka nilai N-nya adalah 3.996. Kita nemu nilai N-nya sekarang. Dengan N itu tadi adalah total berasnya. Total berasnya itu berarti ada 3.996. Sedangkan yang ditanya adalah berat beras setiap karungnya. Karena tadi totalnya itu ada 12 karung, maka beras setiap karungnya itu adalah totalnya dibagi sama 12. Totalnya 3.996 dibagi sama 12 karung. Berarti beras setiap karung beratnya adalah 333. 3.996 dibagi 12. Hasilnya 333. Berarti yang B. Gitu ya jadinya. Jadi kita asumsikan dulu total berasnya adalah N dan beras yang dibagi ke dalam 2 plastik itu adalah X gitu kan.
Nah, udah nanti kita dapat nilai N-nya berapa. N itu sebagai total berasnya. Karena total berasnya itu ada 12 karung, maka untuk setiap karungnya berarti N dibagi 12. Nemunya 333. Gitu. Kita coba ke soal yang terakhir. Kita ke soal yang terakhir. Di sini, jarak Rawamangun dan stasiun Klender pada peta adalah 8 cm. Nah, jika skala pada peta yang digunakan adalah 1:20.000, maka berapakah jarak sesungguhnya dari Rawamangun dan stasiun Klender? Jadi yang pertama yang diketahui adalah jarak pada peta atau JP itu 8 cm. Lalu skalanya itu adalah 1:20.000. Yang ditanya adalah jarak sesungguhnya atau biasanya kita pakai JS. Gitu kan. Nah, sekarang cara cari skala gimana? Cara cari skala itu adalah JP per JS. Nah, karena yang ditanya adalah JS, berarti cari jarak sesungguhnya itu adalah jarak pada peta dibagi sama skala. Oke. Jarak pada petanya berapa? Itu 8 cm. Skalanya berapa? 1:20.000. Berarti ini sama aja. 8 cm dikali 20.000 cm. 8 kali 20.000 itu 160.000 cm. Ini adalah JS-nya. Sedangkan di soal di opsi jawaban itu dalam bentuk kilometer, maka dari cm ke kilometer itu dia naik 5 tangga, berarti dia dibagi 160.000 dibagi 100.000. Ini nolnya 4 coret, berarti sisa 16/10 km atau sama dengan 1,6 km. Ini adalah jarak sesungguhnya 1,6 km yang B gitu. Jadi ini adalah soal-soal yang kemarin keluar di simulasi uji coba UNJ. Semoga aja soal-soal ini nanti keluar juga di pas tanggal 16 nanti. Jadi kalian bisa mudah mengerjakannya. Masih ingat cara-caranya gimana. Semoga video kami bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe akun ini, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.